Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bertemu kembali di acara Ekobis Syariah. Dan di hari ini Ekobis Syariah di tanggal 8 ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan KSPPS UBS. Tentu saja bagi Anda warga MTA sudah tidak asing lagi karena rata-rata memang warga MTA diseyogyakan memiliki rekening di KSPPS UBS sehingga transaksi terkait dengan kebersamaan ini lebih mudah untuk dilayani. Bagi Anda pula yang mungkin saat ini berbangga hati terkait dengan putra-putrinya sudah bersekolah, dan khususnya untuk yang putra bahkan sudah ada di pondok pesantren Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Mojogedang. Ini sekarang akan menjadi lebih mudah lagi tatkala kita tidak bisa datang langsung ke pondok karena mungkin sesuatu hal, sehingga bagaimana kita menyalurkan atau menitipkan uang saku atau kebutuhan sekolah, kebutuhan di pondok. Karena di pagi hari ini kita juga akan bahas tentang cashless untuk santri di pondok MTA. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita dari KSPPS UBS ada Pak Nurholis Majid SE dan Pak Miswanto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Dan pagi hari ini tentang cashless itu sendiri, mungkin bisa sampaikan apa itu cashless pondok MTA? Terima kasih Pak Rudi. Kami dari KSPPS Usaha Bersama Syariah hadir pada kesempatan hari ini. Kami ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu Wali Santri Ponpes MTA bahwa mulai Januari ini 2025 Alhamdulillah kita sudah punya program baru bagi Bapak Ibu Wali Santri di Ponpes MTA yang akan membayar SPP atau mengirimkan uang saku ke para santri yang kemarin-kemarin Bapak Ibu Wali Santri harus menyetor ke lewat Bank Muamalat ya. Mulai tahun 2025 kita sudah menjalin kerjasama antara program di Pondok Tasaka kita gabungkan dengan program yang ada di KSPPS. Jadi intinya nanti Bapak Ibu Wali Santri bisa membayar baik itu biaya sekolah maupun uang saku dan kebutuhan lainnya, itu tinggal datang ke teller di KSPPS UBS, cukup menyebutkan nama santri dan nomor induk ya, nomor identitas santri. Insya Allah nanti dari pihak teller UBS langsung membukukan ke dalam rekening, dan itu langsung nanti masuk ke rekening santri yang ada di pondok di Tasaka, sehingga nanti setelah Bapak Ibu membayar di UB lewat teller UBS, dana otomatis nanti akan langsung masuk ke rekening santri masing-masing, sehingga begitu sudah selesai aktivitas pembayarannya, santri dengan kartunya sudah bisa menggunakan baik itu untuk jajan atau untuk bayar apapun di kantin, mungkin bisa untuk biaya cukur dan sebagainya,
dan juga untuk keperluan lainnya dengan kartu santri yang sudah ada itu tanpa menggunakan uang, insya Allah nanti semua pembayaran baik di pondok itu nanti cashless ya, tidak pakai uang tunai, hanya dengan kartu. Nah, syaratnya Bapak Ibu wali santri harus ngisi saldo para santrinya sehingga kartu santri ini bisa ada saldonya sehingga bisa digunakan. Dan kemudian ini kita bisa berikan kepada Bapak Ibu wali santri, panjenengan bisa membayar lewat teller dimanapun ketika ada pelayanan di KSPBS UBS ya. Jadi tidak hanya di kantor pusat, bisa di kantor pusat Semanggi, bisa di kantor Mangkunegaran atau di kantor-kantor pelayanan cabang, ya insya Allah semua teller sudah bisa menerima pembayaran tersebut. Ini nanti akan memudahkan dari Bapak Ibu wali santri, tidak perlu jauh-jauh ketika akan membayarkan keuangan di Ponpes MTA. Seperti itu Pak Rudi untuk sementara keterangan dari kami. Jadi kalaupun beliau-beliau ada di luar kota pun bisa ya sebenarnya ya? Bisa ya, karena beliau tinggal transfer dan memberikan keterangan bahwa dana itu untuk cashless santri begitu ya? Iya. Asal ada nama dan nomor induk atau nomor identitas santri ya. Atau sebenarnya juga wali santri ini tidak harus datang ke kantor atau harus ketemu petugas, itu sebenarnya tidak harus seperti itu, bisa online Pak Eri. Iya, online. Misal nanti wali santri bisa mengabari salah satu petugas atau kantor, misal untuk memproses transaksi itu pun juga sebenarnya juga bisa. Jadi mungkin bagi wali santri yang rumahnya jauh tidak perlu datang ke kantor atau harus ketemu petugas. Jadi nanti bisa lewat telepon atau bisa lewat WA dan sebagainya gitu. Kemudian sedikit perlu saya tambahkan Pak Rudi. Jadi sebelum UB kerjasama ini kan kemarin pembayaran hanya satu pintu lewat VA Bank Muamalat. Kalau lewat Bank Muamalat itu kemarin wali santri itu per transaksi atau setiap top up saldo cashless itu kan kena biaya kurang lebih 8.500. Tapi kalau lewat UB sekarang ini bisa lebih kita turunkan, cukup di biaya 6.500, jadi selisih 2.000 di sana. Jadi insya Allah nanti ketika wali santri melakukan top up cashless ini lewat UB, dari segi biaya lebih murah. Sekali top up biaya ini berarti ya? Sekali top up, 6.500 ya? Iya. Jadi misal mau top up 1 juta gitu, biar nanti bisa masuk utuh 1 juta di rekening putranya atau anak santri yang di pondok, berarti wali santri harus nanti transfernya atau inputnya atau store-nya itu harus menambah 6.500 gitu. Kemudian nanti setelah wali santri itu melakukan top up atau setoran ke rekening si cashless anaknya itu, wali santri sudah bisa langsung melihat di aplikasi, di lewat handphone wali santri atau orang tuanya ini, nanti sudah kelihatan Pak Rudi, oh saldonya sudah bertambah sekian. Termasuk ketika nanti anaknya atau santrinya itu katakanlah memakai misalnya hari ini jajan 10.000, 5.000 itu di aplikasi cashless nanti mutasinya sudah terlihat semua. Jadi saya kira orang tua atau wali santri sudah cukup gampang untuk memonitor setiap transaksi dari anaknya yang di pondok. Aplikasi yang digunakan apa ini? Namanya si cashless itu. Si cashless ya? Diambil dari Play Store ya? Ada ya? Itu tidak. Langsung dikirim ke nomor wali santrinya Pak Eri. Nanti juga harus di-download gitu loh. Cuma downloadnya dari mana? Kelihatannya kemarin belum dipasang di Play Store. Oh begitu. Ya. Cuma nanti linknya dikirim sendiri-sendiri gitu. Ya. Ya. Kemudian ini kalau santrinya sendiri ketika bertransaksi misalnya di kantin, dia menunjukkan satu kartu atau dia cukup menyampaikan saya nomor Indo ini begitu, bagaimana itu prosesnya? Setiap santri nanti dapat kartu kayak kartu gitu. Maksudnya, ya. Ketika dia transaksi di sana sepertinya gesek atau di tap gitu loh Pak Eril. Ya. Termasuk antar santri itu kelihatannya di sana ada beberapa monitor yang disiapkan di setiap asrama gitu.
Jadi bisa misal sesama santri mau pinjam atau pinjam saldo atau uang gitu nanti bisa digeser gitu loh. Oh begitu. Ya. Dari saldo santri A digeser ke saldonya santri B gitu bisa. Bisa ya. Ya, mungkin ada satu santri mungkin saldonya sudah habis. Ya. Istilahnya pinjam atau utang itu bisa. Ya. Kalau tadi sebutkan juga tukang cukur itu bagaimana? Tukang cukur yang mana ini? Tukang cukur di luar atau tukang cukur di dalam lingkungan? Enggak, setahu saya di pondok itu setiap seminggu sekali atau berapa kali itu kan mesti ngundang tukang cukur dari luar gitu loh. Jadi nanti ketika santri itu cukur, itu bayarnya udah nggak bisa tunai, ya harus pakai itu semua. Jadi semua sudah direncanakan untuk non tunai. Ya, lebih memudahkan, apalagi tadi juga orang tua atau wali santri itu sendiri bisa memonitor pergerakan keuangan yang sudah dibekalkan kepada si anak begitu ya. Ini cukup aman dan mengerti ya, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh santri. Kemudian untuk saat ini tidak terintegrasi dengan mobile ya, UBS mobile tidak ya, tidak. Tentang itu ya. Iya. Jadi untuk program itu memang saat ini masih terus kita develop, kita kembangkan. Jadi mohon maaf untuk saat ini kalau top up itu pakai UBS mobile belum bisa, tapi baru bisa. kita upayakan. Jadi selain di saat ini di UB itu baru bisa setoran tunai. Jadi kalau nanti orang tua mau top up dananya di rekening, ya nanti tinggal transaksinya istilahnya kan tarik store gitu. Insya Allah nanti bisa dibantu oleh petugas kami. Ya, karena kebanyakan aplikasi itu juga harus gonta-ganti membuat lambat untuk HP begitu. Jadi intinya harus tertunai atau transfer. Ambil tabungan. Nah, ketika ambil tabungan, ketika dia di tempat yang jauh, nanti cukup ngabari lewat telepon. Jadi nanti pihak teller yang akan memindahkan dari rekening tabungan wali santri ke kartunya anak tadi. Tadi intinya tidak bisa dilaksanakan oleh anggota sendiri dengan UBS mobil belum bisa. Bisanya pakai lewat teller, bisa dengan tunai atau bisa overbooking lewat tabungan. Tapi yang menjalankan adalah teller saat ini, belum bisa pakai mobile. Ya, ini dimulai sejak Januari ini ya. Januari ini sudah masifkah untuk sosialisasi ini pada wali santri? Ya, ini baru tahap sosialisasi Pak Rudi. Termasuk kemarin kita sudah minta dari pihak pondok untuk bisa disosialisasikan di grup-grup wali santri itu. Cuma mungkin prosesnya belum tahu sampai saat ini, mungkin juga sudah dimulai. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh menarik ya untuk cashless para santri yang ada di pondok ini, sangat menggampangkan ya, memudahkan akses-akses yang ada hubungannya dengan keuangan ya. Jadi ketika anak di kantin atau kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan keuangan yang ada di kantin, bayar SPP bisa ya, bayar SPP di situ. Iya. Biar SPP ya. Jadi SPP itu nanti otomatis dapat dari saldo cashless itu. Ya. Dan tapi kalau seandainya ada kebutuhan yang di sana, bisa jadi si anak mungkin harus pulang begitu, dan dia harus menggunakan ojek online. Apakah itu bisa digunakan? Kalau kartunya itu kelihatannya nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Itu ada momen tertentu saldo di cashless itu nanti biasanya kalau pas momen mau perpulangan itu juga bisa nanti ditarik tunai. Ditarik tunai. Nariknya kemana? Nanti lewat di pondok. Makanya ini dari UBS nanti ke depan juga akan kita upayakan. Nanti kita juga akan membuka layanan kas di pondok. Jadi nanti ketika ada santri-santri yang mau tarik tunai gitu,
nanti bisa lewat petugas UB yang kita kirim untuk buka layanan di sana. Termasuk mungkin yang akan kita rencanakan nanti Pak Rudi apa? Katakanlah setiap Ahad pagi siang gitu kan ada jadwal-jadwal penjemputan gitu loh. Nanti kita akan membuka layanan kas di sana. Nanti kita minta tempat gitu. Jadi nanti kalau ya, seperti kajian gelombang itu ya. Jadi nanti kalau ada wali santri yang menjenguk anaknya di sana, sekalian mau top up saldo cashless bisa lewat petugas UB yang standby di sana. Ya, ya. Baik pemirsa, sangat menarik dan kita akan buka kesempatan bagi Anda yang bertanya terkait dengan cashless atau si cashless ini untuk para santri di Pondok MTA. Silahkan nanti bisa telepon di 02716793000, SMS WA di 08112 553.000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih ada di acara Ekobi Syariah untuk pagi hari ini, dan tamu kita di KSPPS UBS pagi hari ini membahas tentang layanan baru, tentang si cashless, yang mana ini sangat berfungsi, bermanfaat untuk anak-anak didik kita yang ada di Pondok MTA ya. Jadi untuk santri-santri yang selama ini kita harus melalui cara yang agak ribet, namun dengan cashless yang ada di pondok ini akan memudahkan para orang tua mengirimkan uang saku untuk jajannya, untuk kegiatan mungkin SPP, pembayaran SPP, bahkan ketika pembelian apapun yang ada di lingkungan pondok itu termonitor oleh para orang tua atau wali santri, begitu. Nah sebenarnya untuk cashless untuk Pondok MTA itu sendiri itu memang ada tawaran atau ide murni dari UBS atau mungkin ada usulan dari para santri sehingga muncul hal itu. Jadi kalau aplikasi cashless itu murni aplikasi yang dikembangkan dari Ponpes MTA sendiri, Pak. Yang programmer atau vendor IT di sana itu setahu saya namanya Tazaka itu. Itu kelihatannya sudah banyak dipakai di beberapa pondok pesantren gitu. Cuma ini UB itu kerjasama dalam hal sistem pembayarannya saja, gitu loh. Mungkin kalau si cashless itu rata-rata saat ini hanya bisa top up atau masuk itu mungkin melalui bank-bank umum gitu. Ini kita mencoba, ini UBS ini kan koperasi, tapi ternyata kemarin kita coba untuk kita upayakan, ya ternyata bisa dan sudah berjalan gitu, Pak Rudi. Jadi kalau cashless ini memang aplikasi dari pondok, bukan dari UBS. Ya, jadi memang layanan ini menjadi tenant ya, Tazaka, kemudian pondok, dan memang sudah lama menjalin hubungan ini, dan ternyata memang dalam lingkup lainnya Tazaka mengembangkan terkait dengan bagaimana menyupport finansial dari para santri ini. Nah, kita masih menantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan si cashless ini, telepon di 02716793000, SMS WA di 08112 553.000. Kemudian untuk layanan-layanan yang lain untuk UBS yang saat ini ada, apakah ada layanan-layanan baru pengembangan dari UBS itu sendiri, Mas? Untuk layanan terkait produk simpanan, Pak Rudi, ini baru masih dalam proses finalisasi. Insya Allah waktu dekat ini, mudah-mudahan nanti juga di bulan ini, kita nanti akan launching namanya produk simpanan untuk haji dan umroh. Alhamdulillah.
mudah-mudahan nanti untuk kesempatan kita di Ekobis yang akan datang sudah bisa kita sampaikan di forum ini. Alhamdulillah. Ini baru tahap finalisasi terkait dengan sistem di kami, kemudian nanti alur dan prosedur dan sebagainya baru kita matangkan dulu. Ya. Ada baiknya pula nanti ketika acara itu berlangsung ada dari KBI MTA juga dihadirkan begitu. Ya. Karena pasti lingkupnya juga dengan KBI MTA kan? Iya. Ya. Baik. Kemudian untuk hal yang lain kita masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya, teleponnya di 021 679 3000. MSWS di 08112553.000. Kemudian untuk UBS Mobile, mohon maaf, apakah di tempat saya saja atau mungkin memang sedang ada kendala? Karena beberapa waktu kenapa ini agak sulit untuk login begitu? Untuk mobile ya, UBS Mobile memang beberapa hari kemarin ya tidak hanya anggota, kita pun sebagai pengelola juga merasakan ada sedikit semacam gangguan atau apa. Kemarin kita sudah konsultasikan ke pihak penyedia programmer dan jawabnya suruh nunggu gitu, karena memang mungkin ada maintenance dan sebagainya, kita tidak tahu. Dan untuk saat ini alhamdulillah sudah bisa lancar Pak Rudi. Tapi nanti Pak anggota bisa ngecek mobilnya masing-masing, mungkin saat ini sudah bisa buka, baik itu login maupun transaksi, insya Allah sudah bisa lancar. Memang dari kemarin-kemarin agak rendet ya, kita juga sama, mengalami itu juga sama ya, merasakan itu juga sama, mau bayar listrik kebutuhan mendesak, wah ngepasi Ardigo terlalu yo nggak bisa dibuka dan sebagainya. Ya namanya juga jaringan ya, namanya juga jaringan itu ya kadang lancar juga kadang, karena kalau pas ada kendala ya seperti itulah kejadiannya. Ya. Kadang-kadang saya juga pernah mengalami ketika transfer itu tidak terlihat itu gagal atau berhasil begitu. Jadi tahu-tahu harus muter-muter gitu. Terus habis itu tidak ada keterangan ini tadi gagal. Jadi kita bingung. Kalau mungkin hanya kecil jumlahnya nggak apa-apa. Ketika itu jumlahnya misalnya 1 juta begitu, kita kan ketika ojo-ojo gue ratekan ojo-ojo. Nah itu pikiran dalam hati sempat seperti itu. Tapi saya akan buka di berikutnya itu kan untuk data transaksi itu saya buka, oh di sana ternyata gagal, di sana berhasil, itu ada begitu. Tapi tidak semua orang tahu. Nah ini agak berat juga ini. Ya insya Allah ketika anggota itu melakukan transaksi lewat mobile dan itu gagal atau berhasil, insya Allah nanti semua terekap. Jadi ketika gagal pun nanti dana pasti akan kembali ke rekening asalnya. Nah, ketika transaksi gagal itu kadang ya memang namanya manusiawi, ketika ngirim kemudian yang nerima belum nerima itu kadang ada perasaan was-was seperti itu, memang manusiawi. Tapi insya Allah transaksi yang gagal itu mohon bersabar, maksimal 2 kali 24 jam. Ini nanti dari sistem insya Allah akan kembali ke rekening awal. Tapi kalau berhasil ya berhasil. Tapi kalau gagal kita upayakan maksimal 2 kali 24 jam. Rekening yang tadi berkurang akan kembali ke rekening awal ketika terjadi transaksi. Ya. Intinya Pak Rudi, sekali lagi kami dari KSP UBS memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kami atas ketidaknyamanan ini. Memang akhir-akhir ini kemarin ada beberapa gangguan teknis di program kami, termasuk kemarin yang beberapa komplain masuk ke kami itu transfer itu Pak Rudi. Jadi transfer masuk teman keluar itu beberapa kali pending gitu Pak Rudi, pending atau tertunda. Tapi perlu kami yakinkan di sini bahwa
semua transaksi itu walaupun tertunda ataupun pending, kami pastikan dana atau uang itu tidak akan hilang dan aman ya. Sepenuhnya 100% tanggung jawab di kami. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh anggota kami, terutama pengguna UBS Mobile, mohon ketika transaksi untuk menghindari waktu-waktu closing system, Pak Iri. Jadi itu jam berapa itu berkisar antara jam 8 sampai jam 10 malam. Kadang kalau nanti anggota itu transaksi bersamaan dengan pas closing system itu, biasanya akan sedikit ada masalah seperti mungkin nanti pending, tertunda dan sebagainya. Tapi untuk waktu-waktu di luar itu insya Allah kami pastikan nanti sudah bisa lancar gitu. Jadi mohon waktu-waktu closing ini nanti untuk bisa dihindari. Jadi waktu closing itu adalah waktu ketika sistem itu di-off-kan untuk memproses akhir hari. Jadi online-nya dimatikan dari pihak programmernya, online dimatikan, kemudian diproses, nutup. Karena kalau tidak ditutup nanti tidak bisa ada awal hari. Dan itu biasanya antara jam 8 sampai jam 10 malam. Maka ketika ada transaksi di jam itu, karena sistem di-off-kan, ya otomatis tidak bisa berhasil. Kadang ada juga yang transaksi setengah jadi, ketika mau sebelum closing dia transaksi, tapi tengah-tengah dia melakukan transaksi pas closing, itu juga nanti istilahnya program itu akan bingung ya. Karena ini sudah jalan tapi tiba-tiba di-off-kan ya, seperti itu. Maka ini untuk para anggota sebaiknya tidak melakukan transaksi lewat mobile di jam-jam closing itu aja, supaya nanti lebih aman. Ya, tidak ada backup kedua begitu ketika H-min pukul 8 sudah berganti backup sehingga masih tetap jalan sistem itu sehingga semuanya tetap jadi lancar begitu. Kalau sistem ini kita tidak melakukan closing sendiri, closing itu dilakukan oleh pihak penyedia program, sehingga ya belum tahu alurnya seperti apa, karena kita tidak melakukan closing sendiri. Jadi yang closing adalah yang kita nyewa, program kita sewa, yang melakukan untuk closing ya dari penyedia itu. Jadi alur closing itu ya hanya menghentikan, meng-off-kan program, kemudian dia proses, kemudian setelah selesai nanti di-on-kan lagi. Kita tahunya hanya seperti itu. Perkara backup dan sebagainya kita nggak tahu. Ya. Baik, semoga di masa-masa yang akan datang hal itu segera tertangani, karena itu bagian dari pelayanan. Karena masih untung nasabah atau anggotanya itu warga sendiri ya. Jadi tidak begitu bermasalah, dan insya Allah kepercayaan itu akan masih tetap penuh begitu. Ya, karena juga mohon maaf ini dalam rangka untuk membangkitkan giroh kita untuk menuju tahapan yang lebih baik begitu. Kita harus berkaca kepada bank-bank yang ada, beliau tidak bermasalah di waktu kapanpun kan begitu. Itu. Baik. Pemirsa, kita masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan program-program yang ada di KSPPS UBS untuk pembiayaan apapun, kemudian program-program sosial juga, karena di sana ada KOT ya, yang mana ketika dalam pembiayaannya itu tidak ada penambahan ya, itu masih di range kesehatan dan pendidikan. Iya. Untuk masih itu insya Allah nanti ke depan akan kita, walaupun sudah mulai tahun kemarin Pak Rudi, kita buka pembiayaan KOT untuk pelunasan haji. Pelunasan haji. Ya. Dan mungkin sosialisasi mudah-mudahan yang akan datang ya, demikian akan datang gitu ya. Tapi berarti segala sesuatunya sudah disiapkan ini ya. Jadi kalau pelunasan haji kan sebenarnya tidak terlalu kita prioritaskan. Ya. Harapan kami, saudara-saudara kami warga MTA ini,
karena waiting list nunggu haji itu kan sebenarnya sudah cukup 30 lama. tahun tuh. Kan sebenarnya sudah bisa nabung dulu gitu loh. Sampai nanti waktunya mestinya tabungan itu sudah cukup. Tapi kalau memang terpaksa ada beberapa anggota kami itu warga kita, saudara kita yang ya adalah mungkin umurnya sudah sepuh, sudah tua gitu, sudah ada panggilan haji, kalau harus mundur lagi kan nanti juga kasihan yang umur tidak ada yang tahu. Ya kita bisa membantu dalam hal itu. Cuma kita minta kalau bisa jangan semua lah gitu loh. Maksudnya? Dari pelunasan itu loh. Nilai pelunasan. Maksudnya dari calon jamaah itu yo istilahnya sudah ada usaha sendiri gitu loh, walaupun seberapa persennya gitu loh. Kalau 100% semua harus nanti minta bantuan ke UB kan ya kita melihat kok kurang begitu ada niat gitu loh. Kalau dia nabung terus begitu, kemudian nanti untuk setorannya dipotongan dari tabungan begitu bisa? Ya makanya nanti yang mau kita launching itu bisa nanti. Jadi tabungan haji itu nanti bisa untuk pelunasan ataupun nanti bisa untuk daftar haji yang porsi awal itu. Karena menurut pemahaman DBS termasuk dari pimpinan itu kan untuk produk pembiayaan haji itu kan kita lihat akadnya tidak pas gitu loh, sehingga kita tidak mengambil itu, justru kita nanti ngambil di porsi yang untuk simpanan haji. Silahkan nanti nabung, nanti kalau sudah cukup baru kita bantu untuk mendaftarkan di Depak atau lewat sistem Siskohat itu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih nantikan. Mungkin kalau di pagi hari ini ada saudara kita yang tadi terlambat untuk mengerti atau mengetahui informasi terkait dengan si cashless yang bermanfaat untuk adik-adik atau ananda yang saat ini sedang mondok di Pondok Pesantren MTA. Maka bagi Anda yang harus datang ke Solo atau Karanganyar sementara tempat jauh itu ternyata berkesempatan untuk memasukkan dananya untuk kebutuhan anak-anak, entah itu SPP, kemudian di sana memang ada kegiatan syukur berkala begitu, dan termasuk jajan dan lain sebagainya di koperasinya. Ini bisa menggunakan kartu si cashless yang sekarang ini sedang dilakukan atau disosialisasikan untuk para pemirsa yang putra-putrinya ada di sana. Kemudian kalau tadi sempat kok digesek gitu untuk misalnya membantu temannya yang misalnya pinjam, itu maksudnya bagaimana itu? Ya pinjam saldo Pak Rudi. Mungkin dia melalui apa begitu? Enggak, di pondok di asrama itu saya melihat sudah ada beberapa monitor, layar monitor itu, yang nanti bisa untuk transfer saldo itu Pak Rudi. Oh begitu. Ya. Ditapkan gitu, nanti di monitor itu ditempelkan kartu 1 sama kartu 2 ditempelkan, terus nanti ada di situ tinggal diikuti gitu, bisa. Ada menu-menunya begitu ya. Misalnya mau ditransferkan ke teman santri yang lain bisa begitu ya. Ya ini sangat memudahkan ya bagi teman-teman santri juga. Dan ini berarti semua santri saat ini memiliki kartu ini tadi, kartu si cashless. Iya, sudah memiliki itu. Sudah memiliki itu ya. Ya. Dan utamanya sekarang ini berarti sosialisasi untuk santri sendiri sudah selesai ya berarti. Kan menggunakan kartu ini tidak langsung dibagikan terus kemudian dia tahu sendiri gitu. Oh, kalau di santri sudah selesai dan itu sudah berjalan berarti. Untuk di sana sudah berjalan. Oh, berarti sebenarnya sebelum tahun ini sudah dilakukan. Jadi yang UB lakukan itu hanya prosedur untuk top up-nya ke cashless-nya. Nah, kalau cashless-nya itu udah urusan internal dari
Ponpes. Oh, tapi sudah lama sebelum ada UB? Sudah tahun Oh, begitu. Jadi yang selama ini kan baru jalan lewat via muamalat ya, itu. Hanya satu pintu ketika mau top up itu hanya lewat muamalat, dan ini menjadi kendala dari beberapa wali santri. Wah, setor ke cashless-nya anaknya harus ke muamalat, padahal muamalat letaknya tidak seperti bank umum yang nah ini kita menghadirkan diri untuk nyambungkan antara Tasaka dengan UB ini untuk menjembatani dari Bapak Ibu wali santri supaya ketika mau top up cashless-nya santri itu tidak perlu ke muamalat, cukup lewat UB, dan UB ini sudah tersebar di beberapa cabang. Ketika ada pelayanan, para wali santri bisa sekalian untuk top up kartu cashless-nya santri ini. Jadi kita ada beberapa keluhan dari wali santri yang supaya bayar itu bisa lewat UB lah, ini kita hadir masuk ke situ gitu Pak. Ya, memang itu bagus itu keluhannya. Maksudnya dalam rangka untuk memaksimalkan. Ya cukup ironis itu. Masa mohon maaf, Ponpesnya MTA kok malah nggak bisa bayar lewat UB gitu. Betul. Karena pembayaran pondok itu kan saat ini sudah nggak bisa tunai, Pak Eri. Jadi wali santri orang tua itu datang ke pondok, betul. ke TU-nya sana gitu. Anggap saja itu cara kuno. Sudah nggak diterima. Jadi semua harus transfer non tunai. Betul. Baik, mungkin di akhir acara ini ada yang ditandaskan terkait dengan cashless atau program apapun yang ada di UBS. Silakan dari Pak Nur. Intinya untuk penutup Pak Rudi, jadi sekali lagi kami tetap memohon dan meminta kepada seluruh warga MTA dimanapun berada untuk sudi dan mau bertransaksi bekerja sama dengan KSPPS UBS ini. Jadi harapan kami UBS ini hadir di tengah-tengah warga sebagai satu-satunya lembaga keuangan solusi yang nantinya untuk sebagai solusi masalah keuangan dan ekonomi seluruh warga MTA, khususnya di pembiayaan dan sebagainya gitu Pak Rudi. Ya, Pak Mis. Untuk program yang baru cashless ini mohon kemudian yang kita tawarkan bisa disambut oleh Bapak-bapak Ibu wali santri sehingga terjadi sinergi antara warga anggota dengan KSPPS dan dengan pondok sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Miswanto, Pak Nurholis atas ilmunya dan terkait dengan produk yang ada di UBS. Mudah-mudahan ini akan senantiasa menginovasi produk-produk di sana dan juga mengakomodir apa-apa yang diperlukan oleh warga majelis tafsir umumnya begitu, dan mudah-mudahan senantiasa berkah apapun yang dilakukan sesuai Quran dan Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Ekobi Syariah untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Rudi Arfianto. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.